Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Prawira Agusti dengan NIM 0805 11821 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari laporan akhir tentang pengenalan software. Yang pertama itu ada MapSource, yang kedua itu ada ArcGIS-Map, yang ketiga ada Ocean Data View, dan yang keempat adalah Surfer 13. Untuk pembahasan yang pertama kali itu saya akan membahas mengenai dari MapSource. Langsung saja kita masuk ke aplikasi. Ini adalah merupakan tampilan awal dari MapSource. MapSource pada secara singkatnya merupakan untuk penentuan titik stasiun, kemudian akan kita ubah dan akan kita gunakan sebagai pengolahan data pada ArcGIS-Map nanti. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia pada MapSource ini. Yang pertama itu ada zoom in, kemudian ada zoom out nya juga, kemudian ada ini zoom toolnya juga, kemudian ada ini kursor untuk menggerakkan pada peta, titik stasiunnya, ada route toolnya juga menentukan rutenya, kemudian ada kursornya, kemudian ada pengukuran. Langsung saja kita masuk ke rute dari penentuan titik stasiun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini merupakan contoh penentuan titik stasiun pada MapSource. Sebelumnya titik stasiun ini sebagai contoh itu ada di kolom kiri bawah pada S ini, nanti akan muncul. Nah, ada S32E107 itu merupakan titik stasiunnya, letak koordinat titik stasiun ini. Nanti titik stasiun ini akan kita save dulu dalam bentuk txt, save as. Nah, ini dalam bentuk txt. Nah, nanti setelah kita save dalam bentuk txt, file ini akan kita olah dalam bentuk Excel, karena pada dasarnya data ini belum bisa terbaca oleh ArcGIS-Map nanti pada saat melakukan pengolahan. Saya akan menunjukkan contoh data yang sudah diolah dari MapSource tadi. Di sini ada ini. Nah, ini secara dasarnya data txt yang sudah kita olah dari MapSource, kita olah dulu ke Excel, kemudian baru kita olah lagi ke txt. Nah, nanti data inilah yang akan kita gunakan pada saat pengolahan dari ArcGIS-Map nanti. Mungkin segitulah penjelasan dari saya mengenai penggunaan dan pengolahan dalam MapSource untuk pengolahan data txt yang akan kita gunakan dalam pengolahan ArcGIS-Map selanjutnya. Untuk pengolahan ArcGIS-Map akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Jadi sebelumnya kita sudah selesai membahas dari software MapSource. Sekarang kita akan memasukkan data pada dari software MapSource sebelumnya ke dalam software ArcGIS. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan data menggunakan software ArcGIS. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ya, ini merupakan tampilan awal dari MapSource ArcGIS. Untuk yang pertama kita klik ini data, add data, kita klik itgabu SHP. Nah, setelah seperti ini kita zoom dulu dan kita arahkan dikit. Nah,
Di sini kita akan langsung saja memasukkan file data sebelumnya yang telah kita susun dari software map source. Langsung aja kita ke add data, terus add.exe data. Kemudian kita masukkan filenya. Longitude, latitude, oke. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan dari map source-nya, titik stasiunnya. Untuk sekarang kita akan membuat suatu peta dengan menggunakan ArcGIS ini. Yang pertama kita ubah dulu layout view-nya. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke menu file, kita pack and print up. Nah, sini A4, kemudian di sini ubah ke landscape. Di sini orangnya hapus, landscape A4. Dan di sini kita ubah menjadi 82,6, kemudian menjadi 57,1. Oke. Nah, setelah seperti ini kita lebarkan, kita sesuaikan dengan kotaknya. Langsung kita zoomkan lagi. Setelah ini kita geser, kita zoom lagi, geser lagi. Nah, setelah selesai seperti ini kita klik kursornya, kita klik kanan, kita klik kanan, properti. Kemudian backgroundnya kita ubah menjadi light ikan. Oke. Nah, jadi inilah untuk pengolahan pada ArcGIS data. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kotak-kotak untuk penamaan dari ArcGIS ini. Yang pertama untuk permisalan aja, misalnya kita ambil satu di sini, kemudian 2, kemudian 3. Nah, misalnya untuk di sini kita ambil ada 4 kotak misalkan. Ini 1, ini 1, kemudian 2. Ini kan ada 1 kotak, kemudian lanjut lagi 2, 3. Kita lanjut saja nih langsung ke bawah 4. Nah, selanjutnya fungsi dari kotak-kotak ini adalah sebagai untuk batas untuk penentuan kotak pada nantinya. Untuk selanjutnya kita langsung aja ke ini, rectangle, kita ambil rectangle, kemudian kita kotakkan semuanya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian tekan lagi. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita klik kotaknya, klik klik kanan, kita ubah ke warna putih. Nah, sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan menyusun kotak-kotak selanjutnya. Misalnya nih ada 4 kotak kan, kita bikin sebelumnya, kita bikin aja dulu di sini 1, 2, 3, 4. Untuk selanjutnya kita klik kotaknya, kita ubah lagi warnanya jadi warna putih. Oke, kita ubah lagi jadi warna putih. Oke, kita ubah lagi jadi warna putih, kemudian kita ubah lagi menjadi warna putih. Nah, jadi nanti pada kotak-kotak ini akan kita masukkan
data-data mengenai dari peta tersebut. Untuk mempersingkat saya akan langsung saja masuk ke file yang sudah saya buat sebelumnya. Sini kita langsung aja masuk. Nah, ini adalah tampilan peta yang sudah saya edit sebelumnya. Nah, ini kotak-kotak dari tadi sebelumnya. Langsung aja kita zoom dikit. Nah, untuk pengisian kotak pada kotak ini untuk Universitas Sriwijaya bisa kita gunakan dengan cara klik kotaknya, kemudian kita tambah teksnya, kemudian kita tulis apa yang kita masuk ke Universitas Sriwijaya. Kemudian selanjutnya kita klik juga kotaknya, kita ketik lagi, kemudian kita klik kotaknya, kita klik lagi juga peta stasiun. Nah, masuk ke kotak yang keempat. Untuk kotak keempat ini, untuk memasukkan data Kompas bisa kita klik insert, kemudian nih not arrow. Nah, ini untuk Kompasnya. Kemudian untuk yang bawahnya, untuk scale barnya bisa kita di insert juga nih, scale bar. Di sini kita menggunakan scale bar 1. Ya, kita menggunakan scale bar 1. Kemudian lanjut lagi ke yang bawahnya, untuk skalanya kita insert juga, kita gunakan skala teks. Tuh. Kemudian untuk kotak selanjutnya, untuk new data frame, untuk kotak ini bisa kita klik dengan insert, kemudian kita klik data frame. Nanti akan masuk kotak untuk memasukkan IKBU SHP-nya ke dalam sini. Nanti apabila sudah kita sesuaikan, kita klik kotaknya, kemudian kita add data. Kita add data di sini, kita masukkan file file data SHP Indonya, IKBU-nya. Setelah selesai kita klik kanan, kemudian baru kita fokus data frame. Nanti kotak merah ini akan muncul untuk fokus ke data koordinat sebelumnya. Kita lanjut lagi ke bawah. Untuk titik stasiun legend, untuk ini kita klik aja kotak seperti ini, kemudian kita insert, lalu kita masuk ke legend. Nah, ini nanti kita next aja, misal gitu, next. Nah, kan ada legend, kita next lagi. Nah, bordernya terserah, ini menyesuaikan saja, kemudian next. Nah, next. Nah, baru nanti finish. Nanti akan masuk data titik dan daratannya. Nanti pada dasarnya sebelumnya untuk namanya belum bisa dirubah. Untuk namanya ini bisa kita rubah di table of content. Nih, kita ubah di sini daratan titik stasiun. Kemudian lanjut lagi ke kotak selanjutnya, ada sumber. Ini sama aja menggunakan teks ini tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ArcGIS-Map untuk penambahan data dari map source ke ArcGIS-Map dan pengolahannya di dalam ArcGIS-Map. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai ODV ataupun Software Ocean Data View. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai ArcGIS, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai Software Ocean Data View atau biasanya disingkat dengan ODV. Untuk sekarang langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal dari Ocean Data View. Untuk pengolahannya, yang pertama itu klik File, klik Open, kemudian kita pilih data yang akan kita olah, My Computer, data 1 ini Global Analysis. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita klik Next. Next lagi, di sini kita gunakan use dummy variable. Next, kemudian finish. Setelah tampilan seperti ini, kita klik kanan di luar di sini, klik kanan, kemudian pilih layout template dan kemudian pilih satu surface window F12. Kita tunggu sebentar. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita klik kanan, kita klik property, kemudian kita data, kita di sini display style, kita klik di sini arrow. Untuk di sini kita pilih UO dummy first, dan untuk Y-nya kita pilih FO dummy first. Untuk skalanya kita pilih 5 sebagai permisalan. Ini variety, dan untuk colornya kita pilih warna biru. Kita klik OK. Kemudian OK.
maka tampilannya akan seperti ini. Di sini untuk seperti ini. Setelah seperti ini, inilah merupakan tampilan dari pengolahan untuk Ocean Data View. Kemudian ada juga untuk animasinya. Kita klik kanan, kita klik extra animation, kemudian ISO surface. Nah, di sini ada start, ada step, ada juga untuk number of frame. Di sini bisa kita pilih angkanya, kita masukkan, stepnya juga kita masukkan berapa. Kemudian untuk number of frame-nya ini tuh setahu saya untuk maksimalnya itu ada 4000. Nah, jadi pada dasarnya semakin besar frame yang kita masukkan, maka akan semakin bagus pula pergerakan dari biru-biru yang kita masukkan pada Ocean Data View sebelumnya. Misalnya untuk maksimalnya itu kalau bisa untuk framenya itu di atas 70-an. Segitu untuk animasinya. Nanti apabila framenya telah kita olah, kita masukkan, nah disitu agak lama biasanya. Semakin besar framenya juga akan semakin lama pengolahannya. Nanti setelah selesai, file ini kita save as, kemudian di sini kita save, kemudian kita save dalam bentuk GIF nanti. Nah, nanti data ini akan tersimpan dalam bentuk foto GIF gitu. Jadi kayak foto GIF bergerak. Nanti setelah kita buka, arus ini akan bergerak gitu, kiri kanan seperti itu. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai software Ocean Data View. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan membahas mengenai Surfer 13. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari software ini. Yang terakhir itu tentang Surfer 13. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal dari Surfer 13. Di sini kita akan melakukan 3 pengolahan. Yang pertama itu mengenai contour map, yang kedua 3 dimensi wireframe, yang ketiga 3 dimensi surface. Untuk yang pertama kita klik contour map, download, kita masukkan datanya. Nah, kemudian kita klik, kita pilih general, nih kita pilih di level, kita centang, coarse kita centang, kita ubah ke rainbow 6. Kemudian ini sudah kita ubah, langsung masuk ke penambahan petanya. Kita klik map lagi, new base map. Kita masukkan data SHP Indonya. Kita tunggu sebentar untuk pemrosesan dari pemasukan data IKABU, data petanya ke dalam data batimetri. Sudah selesai, kita klik IKABU-nya. Kemudian kita pilih info, koordinat sistem, label general. Ya, general. Kemudian kita solid, kita ubah ke solid, kita ubah ke hijau. Nah, setelah berubah ke warna hijau, data ini kita klik, kita tahan, terus kita pindahkan ke kontur data batimeter. Nah, inilah untuk mengenai penyusunan data dari kontur map. Nanti di sini tinggal tambahkan misalnya nama sama dengan logo Untri, bisa ditambahkan melalui file import. Kemudian data bisa kita masukkan dari gambar Untrinya. Untuk teks namanya bisa gunakan ini teks. Untuk selanjutnya kita lihat dulu. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data dari 3 dimensi selanjutnya, yaitu 3 dimensi wireframe. Kita klik, kita masukkan download data batimetri. Nah, ini contoh tampilan awal dari 3 dimensi wireframe. Kita klik dulu.
kemudian kita layer zone-nya dulu, ini tidak perlu. Z level general ini bisa kita ubah, misalnya soft vertikalnya kita masukkan ini, misalnya colornya black kita ubah jadi hijau, ataupun karena warna tanah kita ubah jadi abu-abu aja. Nah, abu-abu. Kemudian kita tambahkan, ini kita ubah ke warna hijau yang tergaris. Kita lanjut lagi ke atasnya, X nya kita ubah hijau juga. Sudah selesai. Ini untuk dari data 3 dimensi wireframe. Data ini juga bisa kita putar dan kita klik hand. Nah, sorry, pada dasarnya ini data 3 dimensi. Data ini bisa kita putar ke kiri maupun ke kanan nantinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengolahan 3 dimensi yang selanjutnya, yaitu pengolahan 3 dimensi dari surface. Kita hapus dulu. New 3 dimensi surface, masukkan data batimetrinya. Ini adalah data dari 3 dimensi surface. Kita klik dulu. Di sini bisa kita ubah generalnya. Di sini kita bisa ngubah warnanya, terserah mau apa, tapi usahakan warna ini aja. Dan show color scale nya. Untuk lowernya misalnya kita show base. Ini bisa kita ubah jadi warna apa, misalnya terserah. Warna hitam misalnya black. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai software surface ini. Saya juga akan menampilkan hasil-hasil dari pengolahan saya sebelumnya. Langsung saja ke download, kita klik dulu. 1, 2, 3. Ya, ini untuk pengolahan yang pertama dari kontur map. Yang kedua, ini adalah data 3 dimensi wireframe nya. Untuk penambahan ini, maaf sebelumnya agak ketinggalan. Untuk penambahan S3 Note ini bisa kita ke draw point, kemudian kita klik di sini. Setelah selesai kita kursorkan lagi, kita klik, nanti bisa kita ubah di sini. Kita pilih aja misalnya S3 Note. Nah, kita ubah dulu file colornya misalnya biru, kemudian baru kita pilih simbolnya mana. Nah, misalnya ini tarik. Nah, itu untuk penambahan dari kompasnya. Nah, ini adalah data ketiga saya mengenai visualisasi batimetri 3 dimensi surface. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan dari pengenalan software. Untuk yang pertama tentang pembahasan dari map source, yang kedua penggunaan dari ArcGIS, yang ketiga itu Ocean Data View, yang keempat yang terakhir yang saya bahas saat ini adalah Solver 13. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.